Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membawakan atau merangkumkan buku dari sejarah Timur Tengah, sejarah Asia Barat dari Revolusi Libya sampai Revolusi Melati 2011 karya Iswanti MA, yaitu buku sejarah Timur Tengah yang jilid kedua yang ini. Oke. Oke, di sini saya akan membacakan daftar isi dari buku ini. Daftar isi dari buku sejarah Timur Tengah jilid kedua ini adalah yang pertama adalah Revolusi Libya tahun 1969. Terus setelah itu isinya itu adalah Libya di bawah perusahaan Raja Inggris, mengenal sosok Muhammad Gaddafi, revolusi menggulingkan Raja Idris dan pembaruan Gaddafi, dampak revolusi Libya dan juga pembaruan Gaddafi. Bab kedua adalah revolusi Islam Iran. Iran di bawah dinasti Pahlavi. Terus isinya itu adalah pertama adalah Iran di bawah dinasti Pahlavi. Terus revolusi menumbangkan Shah Reza Pahlavi. Setelah itu kondisi Iran pasca revolusi dan pengaruh revolusi Islam di Iran. Setelah itu bab ketiga adalah Perang Teluk Kedua, yang berisi tentang latar belakang terjadinya Perang Teluk Kedua, reaksi terhadap terjadinya Perang Teluk Kedua, proses berlangsungnya Perang Teluk Kedua, dan upaya penyelesaian Perang Teluk Kedua, dan juga dampak Perang Teluk Kedua. Dan yang bab keempat adalah perjuangan suku Kurdi, yang berisi tentang latar belakang histori suku Kurdi, cita-cita perjuangan suku Kurdi, dan juga kendala perjuangan suku Kurdi. Setelah itu di bab 5 ada masalah Palestina, yang berisi tentang latar belakang masalah Palestina dan juga gerakan Zionisme sebagai akar konflik, masalah Palestina dengan PBB, dan perjuangan rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan juga kedaulatan. Dan bab ke-6 yaitu adalah revolusi Melati pada tahun 2011 yang berisi tentang pengertian revolusi Melati, latar belakang timbulnya revolusi Melati, dan juga teori domino revolusi Melati dan juga arah revolusi Melati. Nah, di sini saya sudah merangkum dari buku ini dan saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman saya dari buku ini. Buku sejarah Tenggara sejarah Asia Barat dari Revolusi Libya sampai Revolusi Melati tahun 2011, karya Iswanti MA memberikan penjelasan terhadap dinamika sejarah, politik, dan sosial dan terjadi di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika Utara di era modern hingga gelombang revolusi besar pada 2011, menguraikan latar belakang kolonialisme dan juga dampak terhadap pembentukan negara-negara serta tantangan politik di berbagai dihadapi oleh negara-negara di wilayah tersebut. Fokus utama buku ini adalah periode pengolahan yang dikenal sebagai musim semi Arab, yang meliputi revolusi besar, Turisme dan Libya, Suriah. Buku ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi seperti kesenjangan sosial, pengangguran, korupsi, dan juga resepsi politik menjadi pemicu utama gelombang protes kasus revolusi Libya. Misalnya dikurangi dari akar penyebaban dari bawah rejim Muhammad Gaddafi hingga intervensi internasional yang terhubung pada kelanjutan pemerintahannya. Di sisi lain, revolusi Melati di Tunisia diulas sebagai titik awal perlawanan rakyat terhadap otoritas di dunia Arab yang menginspirasi gerakan serupa di wilayah lain. Selain itu, buku ini juga membahas pengaruh media sosial sebagai alat mobilitas massa dan penyebaran ide revolusi lintas negara.
adalah sedikit pembahasan singkat, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih terperinci, yaitu buku Timur Tengah Sejarah Asia Barat dari Revolusi Libya ke Revolusi Melati, karya Ismati ini menyajikan uraian yang kompetitif mengenai dinamika sejarah, konflik, hingga dan konflik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, dengan fokus pada pemerintahan modern hingga gelombang revolusi besar dikenal sebagai musim semi Arab. Pada tahun 2011, buku ini diawali dengan pembahasan mengenai masa kolonialisme menjadi konsolidasi terbentuknya negara-negara di kawasan tersebut. Kolonialisme tidak hanya meninggalkan warisan berupa perbatasan geopolitik yang seringkali bermasalah, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam, yang kemudian memicu ketegangan politik di banyak negara Timur Tengah. Penulis menjelaskan bagaimana kondisi kolonialisme yang di pasca lokalisme berperan dalam membentuk struktur politik otoritarian dan juga bertahan lama di kawasan ini. Penulis kemudian memutuskan memperhatikan pada revolusi dan bergerak pada proses yang mewarnai Timur Tengah pada abad ke-21, terutama peristiwa-peristiwa besar yang terjadi selama musim semi Arab. Revolusi Melati di Indonesia menjadi titik awal perubahan ketika seorang pedagang kecil bernama Muhammad Matbouzi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan berintegritas rezim. Aksi ini memicu gelombang protes besar yang akibatnya menggulingkan rezim Zine al-Abidin Ben Ali, menginspirasi gerakan serupa di negara-negara Arab lainnya. Di Mesir, revolusi berhasil menjatuhkan Hosni Mubarak yang telah lebih dari 3 dekade berkuasa dengan takdir Square yang menjadi simbol perlawanan rakyat di depan tirani Libya. Penulis menjelaskan bahwa dengan detail bagaimana Muhammad Gandhi yang telah memimpin selama lebih dari 40 tahun menghadapi pemberontakan yang didukung oleh investasi internasional berujung pada kejatuhannya dan perang saudara yang berkepanjangan. Selain membahas revolusi besar, buku ini juga menyoroti kegagalan dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pasca revolusi. Misal di Suriah, gerakan proses damai dan awalnya menurut reformasi politik berubah menjadi perang saudara yang kompleks dan dengan berbagai faktor lokal internasional terlibat. Penulis juga mengulas peran media sosial dan juga penyebaran semangat revolusi lintas negara yang memberikan momentum baru bagi mobilitas di era digital. Meskipun demikian, tidak semua revolusi berhasil membawa perubahan yang diharapkan. Beberapa negara justru mengalami instabilitas politik, konflik berkepanjangan, dan kemunduran demokrasi. Buku ini juga memberikan analisis mendalam terhadap dampak musim semi Arab yang terdapat tatanan geopolitik global. Revolusi ini mengubah dinamika politik domestik negara-negara Timur Tengah, menjadi juga pengaruhi hubungan internasional, khususnya terlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa. Penulis menyoroti bagaimana kekuatan asing seringkali memiliki kepentingan yang menentang dengan aspirasi rakyat di kawasan tersebut, hingga menampakkan kompleksitas situasi. Selain munculnya ketegangan sekretariat, radikalisasi, dan juga pengungsi menjadi isu besar yang dihadapi oleh komunitas internasional sebagai dampak langsung dari revolusi ini. Nah, barusan adalah salah rangkuman yang bisa dikatakan sedikit lebih terperinci dari buku ini. Dan
Di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi terhadap buku Sejarah Timur Tengah, Sejarah Asia Barat dari Revolusi Libya sampai Revolusi Simulasi tahun 2011. Merupakan karya yang menyeluruh dan mengembangkan sejarah modern kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Buku ini menguras dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kaya akan sejarah ini, dengan fokus pada relokasi besar yang terjadi pada tahun 2011 melalui pendekatan yang berbasis pada pemerintahan mendalam. Iswati tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa besar, tapi juga mencatat akar-akar penyebab dari konflik yang pertumbuhan berlangsung di kawasan tersebut dan serta dampaknya terhadap tatanan geopolitik global. Di awal, penulis memberikan konteks historis dan yang penting untuk memahami kondisi Timur Tengah modern setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hal ini menjadi ajang pertumbuhan kekuatan kolonialis Eropa. Menulis menyoroti bagaimana negara besar seperti Inggris dan juga Prancis membagi wilayah ini dalam upaya memperkuat pengaruh mereka, yang kemudian menghasilkan batas-batas negara yang seringkali tidak sesuai dengan etnis, agama, kelompok sosial yang ada. Pembentukan negara-negara Timur Tengah ini menjadi fondasi bagi banyak ketegangan yang kemudian meletus dalam bentuk konflik politik dan sosial. Dalam bab-bab awal, penulis menguraikan dampak jangka panjang dari penjajahan kolonial terhadap struktur Indonesia yang ada di ekonomi negara Timur Tengah. Penjajahan peningkatan warisan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana sebagian besar rakyat tidak dapat keuntungan dari sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial ekonomi yang kemudian menjadi bahan bakar bagi protes dan pemberontakan di masa depan. Korupsi yang menyalahgunakan kekuatan oleh pemerintah otoriter semakin memburuk tindakan rakyat, menciptakan kondisi bagi munculnya revolusi. Buku ini sangat menganalisis dinamika politik secara kolonial di kawasan ini. Setelah kemerdekaan, negara-negara Timur Tengah sering kali memimpin rezim-rezim otoriter yang mengendalikan kehidupan politik mereka melalui kekuatan menguras dan patroli di banyak negara seperti Mesir, Tunisia, dan juga Libya. Memerintahkan yang berkuasa menciptakan sistem yang dapat berkonsolidasi terhadap di mana perjuangan yang ada di tangan sedikit orang yang kontrol terhadap media serta ruang publik yang ketat. Penulis juga menggambarkan bagaimana kondisi penciptakan ketegangan ketika puasa yang harus dipertimbangkan mengarah pada rakyat Anda, yang kemudian dikenal dengan nama musim semi Arab. Revolusi Melati di Tunisia pada tahun 2010 menjadi titik awal yang sangat penting dalam rangkaian revolusi yang melawan kawasan Timur Tengah. Penulis menjelaskan bahwa dengan rinci bagaimana tragedi Musot Bouazizi, seorang pedagang yang jalan yang membakar dirinya sendiri terhadap perlakuan yang tidak adil yang diterimanya, memicu golongan proses yang lebih besar terhadap rezim Bini al-Bani al-Ali. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya yang dimainkan oleh masyarakat sipil dan media sosial dalam memobilisasi masa-masa penyebaran pesan protes yang belumnya sulit mencapai karena pemerintahan menjadi sangat ketat. Penulis menggambarkan bagaimana pemberontakan dari rakyat Tunisia berhasil menggulingkan Ben Ali dan menjadi inspirasi warga negara-negara lain di dunia Arab. Di Mesir, revolusi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Hosni Mubarak mencapai puncaknya pada tanggal Januari 2011. Buku ini menggambarkan dengan detail bagaimana proses-proses berdamai awalnya yang hanya menuntut reformasi politik berubah menjadi pemberontakan besar-besaran dan akhirnya menjatuhkan Mubarak yang telah menjadi
yang menjadi 3 dekade berkuasa akhir Square menjadi simbol penguasaan rakyat Mesir dalam bentuk kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Iswani penulis menggambarkan bagaimana meskipun proses tersebut mengarah pada perubahan besar dan kepemimpinan, transisi menunjukkan demokrasi di Mesir terhadap pengaruh yang tantangan dan ketidakpastian terhadap tentara memiliki pengaruh besar dalam politik negara. Ini mengulas peristiwa revolusi Libya dengan sangat mendalam, dengan proses dimulainya pada tahun Februari 2011. Muammar Gaddafi telah berkuasa lebih dari 40 tahun merespon dengan kekerasan terhadap para demonstran. Penulis menekankan bagaimana situasi ini memicu konflik bersenjata yang melibatkan pasukan pemerintahan dan kelompok pemberontakan serta intervensi militer internasional yang dipimpin oleh NATO. Gaddafi akhirnya digulingkan, tetapi penulis menunjukkan bagaimana kejatuhan rezim ini tidak berlangsung mengarah pada stabilitas, melainkan justru memicu perang saudara dan berkepanjangan dan ketidakpastian politik yang masih berlanjut hingga saat ini. Dalam revolusi ini, penulis tidak hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa besar, tapi juga memberikan analisis mengenai faktor-faktor mempengaruhi jalannya revolusi. Salah satu faktor yang sangat penting adalah peran media sosial yang menjadi alat yang sangat efektif yang mengorganisir protes, penyebaran informasi, penggalangan dukungan, dan juga internasional. Penulis menunjukkan bagaimana media sosial mampu mengatasi pembatasan media yang dilakukan oleh pemerintah otoriter, memberi suara kepada mereka dan yang sebelumnya terpinggirkan dalam ruang publik. Buku ini juga membahas tentang kegagalan dan juga tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pasca revolusi. Meski kemajuannya tidak mudah di Tunisia, meskipun ada kemajuan dan tantangan yang politik dan ekonomi yang masih terus berlanjut dengan kelompok-kelompok Islamik dan sekuler masih bersaing untuk mempengaruhi. Begitu juga di Mesir, di mana meskipun Mubarak telah jatuh, militer tetap memainkan peran dominan dalam politik yang mengarah pada pengambilan kekuasaan oleh Jenderal Abdel Fattah. Di Suriah yang revolusi dimulai dengan tuntutan reformasi dan berkembang menjadi perang saudara yang sangat brutal. Penulis menguraikan bagaimana Presiden Bashar al-Assad menangani proses yang dengan kekerasan luar biasa yang memicu investasi internasional dan melibatkan berbagai kelompok baik dari dalam maupun luar negeri. Buku ini menggambarkan bagaimana ketegangan sekretarian investasi asing dan radikalisasi kelompok-kelompok ekstrim membuat situasi di Suriah semakin rumit dan sulit diatasi. Penulis juga menyoroti dampak dari konflik ini terhadap pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara Eropa. Buku ini mengungkapkan juga dampak besar dari gelombang revolusi terhadap hubungan internasional. Banyak negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa terlibat dalam konflik ini. Dengan kepentingan masing-masing, penulis menjelaskan bagaimana investasi internasional sering memperburuk situasi dengan banyaknya aktor eksternal yang memperebutkan pengaruh di kawasan yang sangat strategis ini. Selain itu, konflik di Timur Tengah juga memperburuk keadaan global dengan munculnya ancaman terorisme internasional dan juga krisis pengungsi yang menyebar ke Eropa dan bagian dunia lain. Di buku ini memberikan analisis yang sangat penting mengenai ketegangan sekretarian dan juga semakin dalam di beberapa negara Arab. Misal, di Iran, kepercayaan antara Sunni dan Syiah semakin tajam, terutama setelah invasi Irak oleh AS pada 2003. Penulis menggambarkan bagaimana ketegangan sekretarian ini turut memperburuk stabilitas di negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan serta
peran konflik yang terjadi pasca revolusi, kedengaran antar kelompok sekuler dan Islamis juga menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang ingin mencapai stabilitas dan demokrasi setelah revolusi. Di sisi lain, buku ini juga membahas dampak ekonomi dan evolusi revolusi ini. Penulis menunjukkan bagaimana krisis ekonomi yang melanda negara-negara Timur Tengah, baik akibat korupsi, ketimpangan sosial, maupun dampak global, memperburuk ketidakpuasan rakyat dan mempercepat proses revolusi. Negara-negara seperti Tunisia dan Mesir menghadapi masalah besar dalam hal pengangguran, terutama di kalangan pemuda yang menjadi kelompok paling aktif dalam protes. Penulis juga menggambarkan bagaimana ketidakmampuan pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini memperburuk situasi sosial dan politik di negara-negara pasca revolusi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari buku tersebut, yaitu buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, sosial, dan juga ekonomi membentuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan fokus utama pada periode revolusi besar yang terjadi tahun 2011. Buku ini menggarisbawahi bagaimana secara kolonialisme, ketidakadilan sosial, dan juga pemerintahan otoriter menjadi faktor utama dan proses pemberontakan besar-besaran di wilayah tersebut. Revolusi Melati di Tunisia menjadi titik awal perubahan yang menginspirasi gerakan serupa di negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Libya, Suriah yang dikenal sebagai musim semi Arab atau Arab Spring. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa setiap revolusi ini menghasilkan dan menggulingkan rezim otoriter. Transisi menuju demokrasi yang di banyak negara Timur Tengah serta tidak berjalan mulus. Ketidakstabilan politik, ketegangan sekretariat, radikalisasi, dan investasi asing menjadi tantangan besar yang memperburuk situasi. Media sosial permainan peran penting dalam mobilisasi massa dan menyebabkan serangan revolusi. Namun, keberhasilan revolusi tidak selalu diikuti dengan tercapainya harapan rakyat di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia. Meskipun ada perubahan yang kepemimpinan, kontrol militer, dan kekuatan politik lainnya tetap memainkan peran dominan penghambat proses demokrasi yang sejati. Penulis juga mengingatkan bahwa revolusi Timur Tengah bukan solusi instan untuk masalah struktural yang sudah lama mengakar, seperti ketimpangan sosial, pengangguran, dan korupsi. Pemberontakan rakyat seringkali hanya menggulingkan satu rezim, namun tidak mengubah secara fundamental sistem yang lebih luas dan menyebabkan ketidakpuasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kemajuan masa depan, kawasan ini masih sangat tidak pasti dan masih diperlukan upaya besar untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Buku ini mengajukan refleksi tentang peran kekuatan internasional dalam proses revolusi dan transisi politik di Timur Tengah yang seringkali membentuk konflik dan ketegangan. Investasi asing yang terjadi dalam beberapa kasus seperti Libya justru berkontribusi pada ketidakstabilan yang lebih besar. Di sisi lain, buku ini menekankan pentingnya kesadaran politik, masyarakat sipil, peran pemuda, dan juga peran aktif media dalam memperjuangkan kebangsaan dan hak asasi manusia di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran modern Timur Tengah yang menggambarkan kompleksitas dari proses revolusi yang terjadi. Ini menjadi sumber penting bagi para akademisi, peneliti, dan pembaca yang tertarik pada pengembangan politik dan sosial di kawasan Timur Tengah, serta hubungan internasional yang dipengaruhi oleh dinamika revolusi di dunia Arab. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembahasan dari buku Sejarah Timur Tengah, Sejarah Asia Barat yang dari revolusi Libya sampai revolusi Melati tahun 2011 ini. Semoga kalian yang menonton video saya selalu diberikan kesehatan,
Sekian dari saya Fazlul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.